Pemirsa, obat sirup Praxion tadinya sempat masuk daftar obat aman berdasar rilis BPOM tertanggal 29 Desember 2022 lalu. Ya pemirsa, baru 1 bulan berselang, 2 kasus baru gagal ginjal akut kembali ditemukan. Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mengkhawatirkan 2 kasus baru ini hanya fenomena gunung es. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menginstruksikan untuk menarik sementara peredaran obat sirup Praxion di masyarakat. Di pasar obat Pramuka Jakarta misalnya, obat sirup Praxion produksi Paros Indonesia sudah dihentikan penjualannya. Ketua Harian Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka mengatakan sudah ada imbauan pada para pedagang agar tidak lagi menjual Praxion. Namun di sisi lain, para pedagang juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Badan Obat dan Makanan. Jadi memang barangnya memang bagus, cuma juga kita sangat menyayangkan, kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka menyayangkan kok ada berita seperti kayak begini lagi. Jadi kami hanya mempertanyakan fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, fungsinya apa gitu loh, kok timbul lagi. Sebaiknya untuk seluruh jenis ditarik dulu, kemudian diperiksa, baru diperbolehkan lagi beredar. Jadi jangan seperti kayak sekarang, jadi membingungkan masyarakat dan sangat merugikan kami para pedagang gitu. Sebelumnya obat sirup peredam demam anak merek Praxion masuk dalam daftar obat aman Badan POM tertanggal 29 Desember 2022. Praxion disebut sudah memenuhi ketentuan berdasar data verifikasi hasil pengujian bahan baku. Penarikan obat sirup Praxion dilakukan setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta. Pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari 2 kasus tersebut, 1 diantaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia karena gagal ginjal akut usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praxion. Ketua Umum IDAI Pirpim Basarah Yunarso mengaku prihatin atas ditemukannya kembali kasus gagal ginjal akut pada anak. IDAI telah menginstruksikan kepada seluruh dokter spesialis anak untuk menghentikan penggunaan obat sirup merek Praxion. Supaya tidak jatuh korban berikutnya, secara internal kami menginstruksikan kepada seluruh anggota IDAI untuk sementara menghentikan dulu penggunaan obat sirup dengan merek Praxion ini sampai nanti ada hasil resmi dari yang berwenang. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan Dinas Kesehatan menangani serius kasus gagal ginjal akut. Dengan teman-teman Dinas Kesehatan untuk mengatasi dan penyebabnya apa, kita serius nanganin itu. Kalau penanganannya Pak, upaya penanganan supaya tidak langsung apa aja Pak? Ya itu kan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pertama penyebabnya apa, apakah penyebabnya seperti yang lalu, ada beberapa obat ya. Sementara itu sidang gugatan class action kasus gagal ginjal akut pada anak Selasa siang kembali ditunda untuk kedua kalinya oleh Ketua Majelis Hakim Yusuf Pranowo karena sejumlah tergugat tidak hadir. Ia pun meminta para tergugat untuk hadir di persidangan selanjutnya. Akan memanggil lagi kepada para pihak yang belum hadir. 3 pihak tadi yang belum hadir di persidangan tanggal 28. Penggugat sekaligus orang tua balita gagal ginjal akut mengaku kecewa dengan ditundanya kembali persidangan. Saya rasa benar-benar di sini tidak ada keseriusan sama sekali. Kami sebagai orang tua kaget karena kami masih punya anak-anak yang lain. Ini seperti kekhawatiran saya pada wawancara awal banget dulu ya, media conference. Kenapa kita bersikukuh untuk melakukan gugatan kelas ini? Karena untuk saat ini mungkin obat dengan generik yang dikonsumsi anak kami yang bermasalah. Tapi bukan nggak mungkin di kemudian hari obat-obat lain, karena permasalahannya ada dengan alasan kelangkaan bahan baku dan supplier yang bermasalah. Berarti ini akan bisa menjadi masalah buat semua farmasi. Dan terbukti sekarang ini, walaupun masih diinvestigasi, harusnya kalau pemerintah serius tidak menunggu 1 nyawa lagi melayang. Sidang akan kembali digelar dengan agenda yang sama pada 28 Februari 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.